Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Maidat Salsabila, sebagai ketua kelompok dari kelompok 5, lalu kemudian Puri Rukmi Sukmadila, dan Bias Elois Firdaus, yang kemudian selanjutnya yaitu Fahira Gestalia, dan yang terakhir Putri Wulangsari. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proyek yang telah kami kerjakan. Yang pertama yaitu progres ke-1 membuat IFB. Di sini ada beberapa tabel. Yang pertama tabel pemasok, lalu kemudian tabel transaksi pembelian, tabel barang, tabel transaksi penjualan, dan tabel pelanggan. Pada tabel pemasok ada beberapa kolom, yaitu yang pertama kolom ID pemasok, nama pemasok, alamat pemasok, dan telepon pemasok. Lalu di transaksi pembelian ada kolom nomor transaksi pembelian, ID pemasok, tanggal beli, banyak pembelian, harga beli, dan kode barang. Pada tabel barang sendiri ada kode barang, nama barang, harga jual barang, harga beli barang, dan stok barang. Di transaksi penjualan ada ID barang, kode barang, transaksi, nomor transaksi penjualan, tanggal transaksi, banyaknya transaksi, dan pada tabel terakhir yaitu tabel pelanggan, ada ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, dan nomor telepon pelanggan. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Bias Elois Firdaus. Baik, saya akan mempresentasikan progres kedua kelompok kami, yaitu manipulasi data yang terdapat create, update, delete, dan juga menambahkan indeks dan foreign key. Yang pertama, create. Create ini adalah perintah untuk membuat tabel pada MySQL. Kami membuat create tabel barang yang terdapat kode barang, nama barang, harga jual, harga beli, stok, dan primary key-nya terdapat pada kode barang. Kemudian kami juga membuat indeks yang bernama indeks barang pada tabel barang, yang patokannya itu terdapat di kode barang. Indeks ini berfungsi untuk memudahkan pencarian yang patokannya pada kode barang. Itu adalah tampilan indeks pada tabel barang. Selanjutnya, kami membuat tabel pelanggan yang terdapat ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor telepon, dan primary key-nya terdapat pada ID pelanggan. Kami juga membuat indeks yang sudah dijelaskan tadi, fungsinya untuk memudahkan pencarian. Indeks ini terdapat pada ID pelanggan, jadi pencarian ini patokannya pada ID pelanggan. Ini adalah tampilan indeks pada tabel pelanggan. Selanjutnya, kami membuat tabel pemasok atau supplier dengan perintah create yang terdapat ID pemasok, nama pemasok, alamat pemasok, telepon pemasok, dan primary key-nya terdapat pada ID pemasok. Kemudian kami juga membuat indeks pada tabel pemasok yang tampilannya sebagai berikut. Kemudian kami juga membuat tabel transaksi yang terdapat transaksi penjualan dan pembelian. Berikut ini adalah transaksi penjualan yang terdapat nomor transaksi penjualan, kode barang, ID pelanggan, harga jual, banyaknya transaksi, dan tanggal transaksi. Kemudian yang kedua yaitu transaksi pembelian yang terdapat nomor transaksi, kode barang, ID pemasok, harga jual, tanggal transaksi. Lalu kami menambahkan foreign key pada kode barang di tabel transaksi penjualan yang berfungsi untuk menghubungkan relasi antar tabel. Kemudian setelah perintah create, kami melakukan insert pada tabel-tabel. Mungkin kami hanya memberikan contoh insert pada beberapa tabel saja karena menghemat durasi.
Ini adalah insert pada tabel pelanggan dengan perintah insert into diikuti data-data yang akan dimasukkan pada tabel pelanggan. Kemudian untuk cek apakah data tersebut sudah masuk dengan menggunakan perintah select from pelanggan. Lalu kami melakukan insert pada tabel barang. Perintahnya sama seperti yang tadi, cuman datanya saja yang berbeda. Kemudian untuk ceknya juga menggunakan perintah select. Berikut adalah tampilannya pada ketika insert dan cek apakah data tersebut sudah masuk pada tabel. Setelah manipulasi insert, kami melakukan update dengan menggunakan contoh pada tabel pemasok. Perintah update untuk melakukan perubahan pada tabel jika ingin mengubah data pada tabel tertentu. Perintahnya sebagai berikut, dengan set diikuti data yang ingin diubah, alamat pemasok diubah menjadi Banyuwangi dengan ID pemasoknya 1. Jika tidak menggunakan ID pemasok, maka seluruh data yang pada tabel alamat pemasok ini akan berubah menjadi Banyuwangi. Jadi harus diikuti perintah where. Kemudian yang kedua, update pelanggan. Dengan menyeting alamat pelanggan Banyuwangi yang dimana data pelanggannya Siti. Jadi nanti yang diubah hanya pelanggan yang bernama Siti. Kemudian untuk manipulasi yang terakhir yaitu perintah delete. Kami melakukan percobaan delete pada tabel barang yang dimana stoknya itu 30. Kemudian kami mengecek pada tabel barang bahwa datanya sudah berhasil terhapus. Kemudian ini adalah percobaan lagi pada manipulasi delete pada tabel transaksi pembelian. Perintahnya seperti berikut, hampir sama pada yang sebelumnya tadi, cuma bedanya yang where-nya ini berbeda. Ini where-nya pada harga jual yang 30.000. Jadi data yang harga jualnya 30.000 ini akan terhapus. Untuk progres selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Putri Wulansari. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang join tabel. Pada gambar di PPT ini, inner join pada tabel pelanggan dan juga pemasok. Select pelanggan, titik alamat pelanggan, pemasok titik alamat from pelanggan yang dari tabel pelanggan, inner join pemasok ini pada tabel pelanggannya. Jadi hasilnya di sini gabungan dari 2 tabel menjadi 1 tabel, yaitu pada pemasok dan juga pelanggan. Left join tabel pelanggan dan juga pemasok. Sama seperti sebelumnya, menggabungkan 2 tabel menjadi 1. Akan tapi di sini ada left join yang mengartikan bahwa tabel tersebut diarahkan pada sebelah kiri. Pada left join pelanggan on pemasok, alamat pelanggan ini diorder pada tabel pemasok alamat menjadi seperti ini. Right join tabel pelanggan dan juga pemasok. Right ini kebalikan dari left join. Apabila left sebelah kiri, maka right sendiri menempatkan alamat dan juga alamat pelanggan pada tabel pemasok di sebelah kanan.
Mengekspor tabel transaksi pembeli ke out. Mengekspor transaksi ini kolom-kolom yang ada di transaksi pembelian diekspor pada kolom yang ada di transaksi pembelian diekspor atau diekspor dari nama harga jual transaksi pembeli menjadi mengekspor tabel transaksi pembelian ke out. Melakukan ekspor dari data tabel transaksi pembelian yang sebelumnya memiliki harga 4.500 menjadi 5.000 into outline of out file, artinya untuk menemukan nama file tempat menyimpan data hasil ekspor, dan setiap kolomnya diberikan pembatas dan karakter, lalu setiap kolomnya dan setiap garisnya diberi pembatas dengan /n. Seperti sebelumnya itu mengekspor data dari tabel transaksi penjualan. Hasil ekspornya yang sebelumnya diberikan nama transaksi penjualan .txt dan setiap kolomnya diberi pembatas dengan karakter yang sama. Selanjutnya sama seperti sebelumnya, yaitu mengekspor tabel, maka perintah yang disebutkan juga sama. Membuat user baru. Untuk membuat user baru seperti gambar, kita melakukan pembuatan pada user utama, yaitu user MySQL menu root main p. Di sini saya membuat 5 user dengan nama user 1, user 2, user 3, user 4, dan juga user 5. Memberikan grant atau hak akses. Sebelumnya, setelah kita membuat user baru, di sini perintah untuk memberikan hak akses pada user-user yang telah kita buat. Grant all di sini menandakan bahwa user baru tersebut diberikan hak akses memanipulasi data, atau semua perintah yang bisa dibuat pada user utama di user-user baru bisa membuatnya. Untuk perintah seperti gambar adalah mengecek apakah user utama sudah memberikan hak akses kepada masing-masing user baru. Seperti ini, grant all privilege on ini memberikan bahwa user 1 sudah diberikan hak akses dari user utama. Di sini contoh masuk kepada user pertama atau user baru. Lalu perintah pada di gambar tersebut, revoke all privilege, perintah mencabut hak akses dari user utama pada user-user baru yang sudah dibuat tadi, seperti ini. Dengan semua hak akses yang sudah diberikan sebelumnya. Terima kasih. Untuk presentasi selanjutnya disambung teman saya. Baik, ini saya Puri Rukmismadila akan menjelaskan tentang trigger. Nah, pada proyek kami di sini, kami membuat trigger salah satunya pada tabel barang. Untuk membuat storage prosedur sendiri, pertama menggunakan perintah delimiter ini, lalu membuat prosedur dengan nama lihat barang dan yang hanya berisi untuk menampilkan isi barang pada tabel barang tersebut, yang diantaranya pada perintah begin dan end, dan diakhiri dengan delimiter berupa tanda backslash. Lalu untuk melihat hasil yang telah dilakukan tersebut, maka menggunakan perintah call lihat barang 1, lalu hasilnya akan tampil pada tampilan seperti ini. Kemudian untuk membuat statement trigger sendiri, untuk menambahkan pada tabel barang, maka pada
tabel tersebut menggunakan log barang 1 yang akan terisi tambah data pada waktu proses penambahan data di tabel barang tersebut. Kemudian yaitu pada log aktivitas. Di sini membuat statement trigger yang dimana penambahan pada tabel barang tersebut, maka pada tabel barang 1 ini nantinya akan berisi tambah data pada waktu proses penambahan data. Dan untuk membuat trigger ubah data, pertama membuat trigger ubah data pada tabel barang, melakukan perubahan pada tabel barang, maka pada tabel log barang 1 nanti akan secara otomatis berisi data-data tersebut. Selanjutnya, untuk progres ketiga akan disampaikan oleh teman saya, Maidatul Asabila dan Fahira Gestalia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai replikasi. Di sini saya sendiri sebagai komputer master, yang pertama saya lakukan adalah melihat IP configuration yang ada pada jaringan yang telah saya gunakan dengan mengetikkan ipconfig. Lalu kemudian pada exam di MySQL config ini, lalu pada datanya itu diberikan tambahan yaitu log bin sama dengan MySQL bin. Di sini artinya yaitu direktorinya, lalu kemudian server ID-nya yang saya gunakan yaitu 1 inodb flash log _add _trx _commit sama dengan 1. Artinya yaitu pada buffer log ditulis ke log inodb dan pembersihan ke disk dilakukan setelah setiap transaksi dilakukan. Lalu untuk sign_bin_log sama dengan 1 yaitu artinya mengaktifkan sinkronisasi log biner ke disk sebelum transaksi dilakukan. Lalu selanjutnya yaitu mengetikkan MySQL min root, artinya kita masuk ke directory root, ke user root maksud saya. Lalu kita masuk ke kita ketikkan flash tables with read log. Jika query oke, maka berhasil. Lalu kemudian unlock tables dan yaitu selanjutnya membuat database baru untuk mencoba replikasinya. Jika berhasil maka query oke. Di sini saya membuat database bernama barang_replikasi. Lalu kemudian masuk ke database barang replikasi. Dan saya membuat tabel yaitu bernama tabel kategori. Di sini ID kategori berperan sebagai primary key dan nama kategori yang memiliki tipe data varchar dengan panjang data 25. Jika query oke, maka query berhasil. Lalu kemudian untuk slave-nya akan dijelaskan oleh teman saya yakni Fahira Gestalia. Baik, di sini saya akan menjelaskan saya sebagai komputer slave, yang dimana untuk yang pertama yaitu saya mengecekkan IP jaringan pada komputer slave yaitu dengan mengetikkan ipconfig. Kemudian buka exampp dan kemudian buka sum dan buka config pada MySQL dan rubah untuk server ID-nya sama dengan 2 dan portnya 3306 yaitu berfungsi untuk mengizinkan slave agar melewatkan semua apa yang sedang terjadi pada master komputernya. Dan kemudian kita masuk ke directory root, yaitu dengan masukkan cd, sum, mysql, dan bin. Kemudian kita stop slave-nya. Lalu kemudian masukkan detail
replikasi masternya dengan menggunakan Jeng master to master_host 192.168.0.111, yaitu yang berfungsi ini memasukkan IP replikasi dari master komputernya. Yang kedua yaitu master_user sama dengan master, yaitu nama pengguna dari replikasi. Kemudian master_password sama dengan master, yaitu kata sandi dari replikasi. Kemudian master_log_file sama dengan MySQL main_bin .0000002, yaitu untuk melihat langkah terakhir dari bagian konfigurasi master. Yang selanjutnya yaitu master_log_post sama dengan 518, yaitu posisi log master atau langkah terakhir di bagian konfigurasi master. Kemudian perintah selanjutnya yaitu start/slash, yaitu untuk memastikan bahwa konfigurasi sudah dilakukan dengan benar dan kemudian dicek dengan cara show/status/g, yaitu jika berhasil akan mendapatkan informasi yaitu waiting for master to send event. Kemudian kita mencoba untuk melihat database yang sudah dibuat oleh master komputernya, yaitu yang bernama barang_replikasi. Kemudian kita masukkan ke dalam database tersebut, yaitu dengan menggunakan use barang_replikasi. Kemudian kita mencoba untuk masuk ke dalam database yang telah dibuat, yaitu use barang_replikasi. Kemudian untuk melihat tabel apa yang sudah dibuat dengan master komputer, yaitu dengan menggunakan show tables. Jika benar akan muncul tabel yang telah dibuat, yaitu tabel kategori. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi yang bisa kelompok kami sampaikan mengenai proyek yang telah kami kerjakan. Jika ada kurang maupun lebihnya dari apa yang kami kerjakan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.